Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu unit televisi LG teman-teman, 32 inci. Kerusakannya seperti ini ya, muncul garis-garis seperti itu. Ini ada suara. Kalau misalnya kita colokkan antena, ini ada suara. Cuma di layar ini tampilannya seperti ini teman-teman, hanya berupa garis-garis saja. Dan ini garisnya bergerak ya. Nah, itu dia. Oke, jadi langsung saja kita bongkar televisinya. Oke, TV sudah saya bongkar. Power supply, mainboard, T-con. Jadi kita akan fokus ke area sini ya teman-teman, karena ini masalahnya ada suara tapi tidak ada gambar. Jadi dia bermasalah di area T-con dan kemungkinan juga bermasalah di area panel. Cuma kita belum tahu. Ini kita buka dulu ya. Ini penutup T-connya. Kita lihat dulu tipe panel yang digunakan seperti apa. Oke, seperti ini ya. Ini ada dua kabel fleksi. Kita coba buka dulu. Dan ini sudah sangat sering saya sampaikan kepada teman-teman pemula ya. Ya, termasuk saya juga sih teman-teman. Biasanya kalau saya dapat kerusakan TV dengan gejala seperti tadi, bergaris atau gambar cemong atau bergetar, itu biasanya saya langsung tertuju ke kabel fleksi seperti ini ya. Kabel-kabel fleksi, kita akan mencoba untuk membersihkan semua pin yang ada di sini ya. Kita bersihkan, termasuk yang ada di sini juga teman-teman. Nah, ini cukup kotor ya. Kalau teman-teman perhatikan, itu dia, cukup kotor. Jadi sering ada teman-teman yang bertanya kalau masalah kerusakan TV bergaris, TV cemong, itu kadang ada yang bertanya apanya dulu yang diperiksa ya. Kalau saya sih sebagai pemula, harusnya itu kita cari cara yang termudah dulu. Seperti ini ya, kita bersihkan dulu untuk konektor-konektornya. Jangan sampai cuma masalah konektor saja yang kotor. Kita buka juga, ini harus kita bersihkan semua ya teman-teman. Kita bisa bersihkan ini menggunakan penghapus pensil ya. Pakai penghapus pensil, bisa juga kita pakai cutter. Kita kerik-kerik ya. Kalau misalnya kita pakai cutter kemudian kita kerik, itu jangan terlalu ditekan ya, nanti bisa robek ya kalau terlalu ditekan. Oke, kita bersihkan dulu teman-teman. Ini juga kita perhatikan untuk konektor-konektor yang ada di sini. Oke, setelah kita bersihkan tadi untuk kabel fleksi dan konektor yang ada di sini, sama di sini juga. Sekarang kita akan coba untuk ngetes TV-nya, apakah TV ini sudah bisa mengeluarkan gambar atau perlu kita cek lebih lanjut. Kita pasang dulu ya teman-teman. Sekarang kita tes. Oke, kita angkat, kita intip tampilannya seperti apa. Ternyata masih bergaris ya teman-teman. Oke, setelah tadi kita coba untuk bersihkan kabel fleksi, ternyata masih gagal.
gambar di layar masih bergaris. Selanjutnya ini akan kita lakukan pengetesan tegangan di area T-con teman-teman ya. Kita akan tes tegangan. Di sini ada beberapa poin termasuk VGH, VGL. Ini pin VGH di sini, untuk VGL di sini, VCC 3,3 di sini. Oke, kita tes ya. Kita colokkan TV-nya. Oke, TV sudah dalam kondisi menyala teman-teman ya. Kelihatan dari backlightnya sudah menyala. Untuk V-in dari T-con kita tes di sini ada teman-teman ya, 12 volt, 11,9. Selanjutnya saya tes untuk pin VGH yang tadi. Pin VGH di sini. Pin VGH terbaca minus 2 volt. Nah, itu dia teman-teman ya, minus 2,2. Tegangannya tidak ada ya untuk pin VGH. Untuk pin VGL tadi di sini ya. VGL ada minus 5 ya, minus 5 volt. Selanjutnya untuk 3,3 ada juga teman-teman ya, 3,3. Untuk Vcom ada juga teman-teman ya, 6,9. Berarti yang bermasalah ini tegangan VGH. Tegangan VGH tadi terbaca minus 2 ya teman-teman. Selanjutnya akan saya coba dulu untuk mencabut kabel fleksi yang ke layar ya. Saya cabut TV-nya dulu. Kemudian ini kita lepas. Kita mau tes ini apakah yang bermasalah di area T-con atau di area panel. Oke, sudah saya colokkan TV-nya. V-in sudah masuk ya, 12 volt. Saya tes kembali di pin VGH. Ternyata tetap tidak keluar teman-teman ya. Untuk tegangan VGH ini tetap tidak keluar. Ini masih minus 1,8. Kalau tegangan yang lain ini masih normal teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi setelah melakukan pengetesan tegangan, ternyata yang bermasalah adalah pin VGH ya. Pin VGH tadi yang di sini teman-teman. Nah, yang ini tegangannya tidak keluar. Nah, jadi rencananya nanti akan saya suntikan tegangan di pin VGH tersebut. Kita akan gunakan step up ya. Nanti kita atur tegangannya ke 26 volt. Kita gunakan step up seperti ini saja ya. Jadi ini saya sudah solder sebuah kabel di pin 12 volt, input 12 volt ya. Ini kabel merah. Dan untuk ground ini saya solder kabel putih. Jadi nanti untuk pin input ini kita solder ke sini, ke step up-nya 12 volt. Nah, ini dia teman-teman ya. Nanti kita solder ke inputnya, kemudian untuk outputnya kita atur ke tegangan 26 volt. Kemudian kita suntik di sini di pin VGH. Dan di sini saya juga sudah menyolder sebuah kawat ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, di sini tadi ada sebuah resistor ya teman-teman. Ini R716 ya. Nah, ini saya lepas dulu resistornya, kemudian untuk pin VGH nanti saya suntik di sini. Jadi untuk jalur yang menuju ke IC DC to DC ini kita lepas ya teman-teman. Ini kan kalau kita perhatikan pin VGH-nya ini masuk ke sini ya, masuk ke resistor ini, kemudian nyebrang ke sini.
melalui resistor, kemudian ini masuk ke panel layar ya. Jadi kita lepas dulu resistornya, kemudian ini saya solder ke sini pin yang menuju layar ya. Jadi kita perlu untuk melepas resistor ini supaya tegangan VGH nya itu enggak masuk ke IC DC to DC dari T-Con ini. Jadi ini saya pakai kawat karena tadi untuk pinnya di sini agak kecil ya. Pin resistor di sini tadi agak kecil, jadi kita pakai kawat karena khawatirnya kalau kita pakai kabel bisa merusak jalur nantinya teman-teman ya. Jadi saya pakai kawat seperti ini. Oke, jadi saya akan solder dulu untuk step up-nya. Saya solder dulu step up-nya di VI-nya, V inputnya ya, tegangan inputnya yang 12 volt ini. Oke, kita solder seperti ini teman-teman ya untuk tegangan input. Ini selanjutnya akan kita nyalakan dulu TV-nya, kita setel dulu. Untuk step up ini kita setel ke tegangan 26 volt. Jadi untuk melakukan penyetelan itu kita tinggal putar trim pot yang ada di sini ya. Ini kita tinggal putar ini pakai obeng minus. Kita putar berlawanan arah jarum jam ya. Oke teman-teman, ini saya setting ya ke tegangan 27 volt ya. Saya coba di 27 volt, atau bisa juga kita turunkan sedikit ya, 26. Masih 27 ini, 26 ya. Oke, saya coba di tegangan 26 volt dulu teman-teman ya. Ini kita putar kalau kita mau naikkan tegangannya. Oke, sekarang saya solder ya untuk V out masuk ke sini, ke kawat tadi yang pin VGH di T-Con. Kita cabut dulu TV-nya. Oke, sudah kita solder ya. Sekarang saya akan tes TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, TV sudah kita colokkan. Sekarang saya tes dulu di pin sini, apakah tegangannya sudah masuk di sini 26 volt seperti yang sudah kita atur tadi. Oke, sudah ada ya, 26,4. Sekarang saya mau lihat tampilannya teman-teman. Kita angkat perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu dia teman-teman ya. Raster sudah muncul. Alhamdulillah. Ini kita mau tes dulu pakai antena, apakah gambarnya sudah normal atau masih ada masalah. Oke, gambarnya normal ya teman-teman. Nih, kita mau dipakai step up seperti ini. Alhamdulillah, gambar sudah keluar. Nanti kalau misalnya ini belum terlalu normal, bisa kita naikkan sedikit untuk tegangan VGH-nya. Ini kalau kelihatan masih ada sedikit garis-garis ya. Saya akan coba naikkan sedikit tegangan VGH-nya. Oke teman-teman, tadi pada saat kita set tegangan step up ke 26 volt, itu kadang muncul garis-garis ya. Di layar kadang muncul garis-garis. Pada saat kita naikkan ke 27 volt masih sama ya, tidak ada perubahan. Nah ini saya coba untuk menurunkan ya, kita turunkan tegangan step up-nya. Sekarang ini tegangan step up berada pada tegangan 21 volt, dan kelihatannya ini gambarnya sudah normal ya teman-teman. Untuk garis-garisnya ini sudah hilang. Saya mau tes dulu ya. Saya perlihatkan tegangannya di step up. Saya tes di sini saja ya teman-teman. Ini tadi kita setting di 21,8 volt ya. Alhamdulillah, gambar di TV sudah normal. Jadi ini kita tinggal rapikan saja teman-teman. Oke, step up-nya sudah kita rapikan teman-teman ya.
kita pasang di sini saja. Kita beri double tip dan isolasi supaya aman. Alhamdulillah, gambar di TV sudah normal. Oke, saya rasa cukup dulu teman-teman ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.